Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Siapa yang tidak hadir? Tadi Pak cek semuanya hadir kayaknya ya. Oke, alhamdulillah jika semuanya sudah hadir. Nah, kita wajib bersyukur atas rahmat yang diberikan. Yaitu berupa kesehatan dan kesempatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring hari ini. Itu sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Coba Intan, aktifkan. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Intan sudah membantu Pak memimpin doa dulu ya. Terima kasih. Dari doa tadi semoga hari ini kita diberikan kelancaran ya dan kemudahan dalam proses pembelajaran ini ya. Tadi walaupun ada sedikit kendala ya. Selanjutnya untuk meningkatkan nasionalisme kita atau cinta tanah air kita, kita akan menyanyikan lagu nasional. Kali ini lagunya berjudul Hari Merdeka. Akan dengan baik. Mudah-mudahan dengan mendengarkan lagu tadi, Pak harap kalian semakin cinta dengan tanah air kita. Yaitu tanah air kita, apa namanya? Indonesia. Nah, terus lagunya juga tadi bersemangat. Mudah-mudahan nanti belajar kita juga harus tetap semangat. Oke? Kita harus tetap semangat walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Nah, hari ini materi kita ada di tema 2, buku tema 2, silakan siapkan. Yang judulnya Persatuan dalam Perbedaan. Terus materinya di subtema 3, bersatu kita teguh di pembelajaran 1. Oke? Sudah buka halaman 99. Gambar apa itu? Ada yang tahu? Apotik. Nah, apotik. Sekarang Pak tanya, tulisan yang benar gimana? Apotik atau apotek? Apotek. 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 Kita lihat. Iya, benar. Apotek. Apotek. Apa ini? Apotek. Bubuk. Bubuk, iya, bubuk mangking ya. Dan ya. Ini bubuk. Tulisannya GUBUG atau GUBUK. Pakai G atau K di akhirnya? K. 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 Siapa tadi? Ana suaranya. Suara Cina ya. Kita lihat. Iya, pakai K yang benar. Nah, kedua kata ini, apotek dan gubuk, itu sebenarnya ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang punya kamu, silahkan dibuka nanti. Benar tuh yang mana? Nah, kata yang ada dalam kamus itu disebut dengan kata baku. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kata baku. Ini tujuan kita hari ini ya. Sekalian dari akhir ya, ini pengamatan di luar kelas. Di luar kelas nanti bisa di rumah. Terus kalian buat laporan tentang hasil yang terkait dengan hewannya tadi. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Sekarang kita mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia dulu ya. Sebelum kita masuk ke kata baku tadi, ada pengantar sedikit. Ini coba dibaca. Orang bisa? Bantu Pak? Bisa Pak. Persatuan akan memperkuat tekad. Terima kasih Naura. Ya, terima kasih Naura sudah membantu Pak untuk membacakan teks tadi ya. Jadi teks ini tentang tekad. Agar dapat dicapai, maka kita harus bersatu. Ya. Berikutnya, teguhan hati dalam mewujudkan persatuan itu dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi. Jadi ada seorang pemuda, waktu itu masih muda. Kalau sekarang sudah ada lagi ya. Waktu itu masih muda di masa proklamasi kemerdekaan. Siapa beliau? Ini orangnya. Ada yang tahu gambar siapa ini?
BM dia. BM dia. Siapa itu tadi? Tina ya? Tina ya. Ini BM dia. Ada gambar lagi. Gambar apa ini? Ayo, siapa bisa? Teks proklamasi. Betul, teks proklamasi. Tapi ini kalau dari lihat tulisannya ini ditulis pakai apa? Pakai tangan. Ini tangan siapa? Ada yang tahu? Siapa yang nulis? Soekarno. Iya, Insinyur Soekarno. Ya, inilah teks yang naskah proklamasi yang ditangan oleh Insinyur Soekarno. Diketik. Nah, ini sudah Yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Iya, oleh Sayuti Melik. Ini sudah diketik rapi, baru dibacakan. Yang kemarin sudah kita bahas ada tentang pembacaan teks proklamasi ya. Ini ada teksnya. Pak minta dibaca dulu ya. BM dia dan naskah asli proklamasi. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM dia. Naskah asli yang disimpan BM dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian tersebut. Iya, terima kasih Feren, terima kasih Tina, siapa dari Anas dan Intan. Ya, nah dalam teks tadi nanti kita ketahui apakah ada kata-katanya itu termasuk kata baku atau bukan. Untuk itu kalian pahami dulu apa itu kata baku dan kata tidak baku. Ya, jadi sebenarnya informasi yang terdapat dalam suatu teks ya. Itu sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Artinya apa? Teks tadi semuanya menggunakan kata baku. Iya, semuanya menggunakan kata baku atau tidak baku? Baku. Iya, semuanya menggunakan kata baku. Terus yang kedua, kata baku itu adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI. Apa itu? Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau dalam kamus bahasa Indonesia ya. Kata baku itu digunakan dalam situasi resmi. Terus penulis dan pengucapannya tadi sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, itu ada dalam kamus bahasa Indonesia. Ini ada 5 contohnya. Yaitu contoh yang tidak baku, nasihat. Nah, yang mengucapkan kata nasihat pernah. Nah, itu yang benar atau yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan itu yang benar, nasihat, bukan pakai E. Tapi pakai nasihat. Itu sekarang ada videonya. Coba kalian tonton dulu videonya ya. Ya, ini penjelasan lebih detail. Sama sih sebenarnya kan yang Pak jelaskan, cuman ini mungkin kalian akan lebih memahami dengan gambar-gambar dan karakter-karakter yang ada. Gunakan kalimat efektif dan kata baku yang tepat. Ya. Oke, nanti kita bahas ya ini. Ya, sebelum kita bahas, coba sekarang kita main quiz dulu. Yeay, Anas. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam atau AI. Yang kita pelajari. Aman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satu adalah untuk membersihkan udara. Udara kita jadi bersih. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Dan juga untuk pagar ya. Oke, salah satu. Untuk lebih jelas. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya.
Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Kali apa saja manfaat tumbuhan dan hewan nanti ya. Kita eksplor dulu tumbuhan bagi manusia. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Ya, terima kasih ya Adit ya. Saya sudah bantu Pak membacanya. Nah, pohonnya yang dilihat ya. Pohon apa yuk? Ini yang disebut dengan bakau ya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya. Bisa untuk makanan. Contoh lidah buaya tadi bisa untuk makanan. Terus terakhir menjaga sekarang hewan. Coba dibaca, itu ada gambarnya, ada di buku itu ya. Yang membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Itu hewan ya. Ada lagi. Nah, ini siapa ini? Ayo. Kalau Domba. Domba, Pak. Nah, domba itu diambil Bulunya. Dan dagingnya. Coba Nah, banyak itu. sekarang manfaat hewan. Yang pertama itu sebagai bahan pangan. Tahu tenaga, penghasil tenaga tadi contohnya apa? Yuk. Kerbau, kuda. Tugasnya di LKPD. Ah, buat ada tabel. Nah, ini ada tabelnya kan? Di buku ada kan? Ya. Tapi ini itu akhir dari pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, kita buat kesimpulan hari ini. Ada dua. Kesimpulan hari ini tentang kata baku dan kata tidak. Iya, pintar. Terima kasih Ririn. Sudah bantu Pak buat kesimpulan. Ya, manfaat? Hewan dan tumbuhan. Ya itulah kesimpulan kita hari ini. Mudah-mudahan materi tadi sudah diterima dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau diajukan, tanyakan. Silakan. Yang mau tanya? Sama bantuan tadi pimpin doa ya Nas ya. Pimpin doa penutup ya. Doa dari dalam hati saja seperti biasa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, nanti Pak cek lagi ya tugas-tugasnya, dikumpulkan hari Rabu dan hari Kamis ya untuk menutupi kegiatan ini. Tadi sudah tutup dengan doa. Maka dari itu Pak cuman ada pesan satu, tetap dalam kondisi seperti ini, pandemi ini, tetap kita harus jaga 5M. Untuk akhir pengajaran ini Pak ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya udah membantu Pak dalam kegiatan ini. Pak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.